resultan vektor. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan kita. Resultan vektor. Nah, bagaimana sih menentukan besar dan arah resultan vektor? Perhatikan di sini, resultan vektor itu hanya akan mungkin terjadi, sebenarnya mungkin terjadi ya. Ya, intinya terjadi ketika vektor itu jumlahnya ada satu. Di sini ada vektor pertama, gaya kan vektor ya, berarti ini ada gaya pertama sebagai vektor pertama, ini gaya kedua sebagai vektor kedua. Kalau ada dua buah vektor, maka nanti muncul resultan vektor. Di sini F1-nya 40 Newton, sudutnya 60 derajat, posisi sudutnya di sini ya. Sedangkan F2 itu adalah 20 Newton, sudutnya di bagian sini 30 derajat ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ada beberapa step ya. Step pertama, uraikan vektor komponen dari masing-masing vektor penyusun. Vektor penyusun itu mana? Itu F1 dan F2. Jadi kita menguraikan F1 menjadi F1X, F1Y, dan menguraikan F2 menjadi F2X dan F2Y. Perhatikan cara menguraikan F1-nya ya. F1 kita uraikan ke sumbu X, berarti ke kanan ya, F1X. Diuraikan ke sumbu Y, maka kemana? Ke atas, ke bawah? Ke samping, kiri kanan, nah ke atas ya, karena sumbu X itu horizontal, sumbu Y itu vertikal. Sudah, ini menguraikan, jangan lupa tulis sudutnya ya. Sudutnya posisinya sama dengan gambar soalnya. Itu penguraian vektor F1 menjadi F1X, F1Y. Sekarang F2. F2 juga harus diuraikan menjadi F2X dan F2Y. Karena dia mengarah ke sana, maka F2X-nya harusnya ke kiri, betul. Sedangkan F2Y-nya karena dia posisinya mengarah ke sana, maka dekatnya ke sana ya, maka F2Y-nya ke atas. Jangan lupa tulis sudut-sudutnya, nggak boleh salah tempatnya ya, posisinya di sini. Lain sudut, lain rumus. Oke, step kedua. Kalau sudah tadi, maka step kedua menentukan besar atau nilai masing-masing vektor komponen. Berarti kita mau cari besarnya F1X berapa, F1Y berapa, F2X berapa, F2Y berapa. Kita mulai dulu dari yang F1 ya. Oke, di sini ada F1X, F1Y, jangan lupa sudutnya. Kita harus menentukan sisi depan, samping, dan miring. Maka kita pertama ya, kalau kali ini nih, tunggu dulu. Ini F1Y-nya jangan lupa boleh kalian taruh sini ya. Jadi kita gampang. Kalau sudut 60-nya di sini, maka bagian yang sini ini adalah sisi depan ya, sisi depan. Jadi depan di sini sama dengan bagian sini, maka depan yang berperan nanti F1Y ya. Kalau sini sudah depan atau ini depan gitu ya, maka sisi yang F1X jelas samping. Kalau yang mereng di sini jelas F1. Oke. Nah, tadi kita pakai sin dan cos ya untuk menentukan bagian X dan Y-nya ya. Sin theta dulu deh. Sin theta perbandingan antara depan dengan miring. Depannya ini. Yang ini berperan adalah F1Y, maka depan kita ganti menjadi F1Y. Miringnya adalah F1. Maka untuk menentukan F1Y dikali silang antara F1 dengan sin theta ya. Nilai F1 itu adalah 40 Newton. Nilai tetanya adalah 60. Kemarin saya sudah kasih sudut-sudut istimewa. Kalau sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya, jadi tinggal dirubah saja sin 60 menjadi setengah akar 3. Kalau sudah seperti ini tinggal kalian operasikan 40 kali setengah ini adalah 20. Jangan lupa akar 3-nya masukkan. Jadi F1Y besarnya adalah 20 akar 3 ke atas ya. Ini gambarnya ke atas berarti positif. Sekarang kita masuk ke yang F1X-nya. Kita pakai yang cos ya. Cos itu adalah perbandingan samping dengan miring. Samping yang berperan di sini adalah F1X, maka di sini F1X per miringnya F1 ya. Kita mau cari F1X, maka kali silang antara F1 dengan cos theta. F1-nya 40 Newton. Cos theta-nya ini adalah 60 ya. Cos 60 kemarin saya sudah katakan setengah ya, maka di sini diganti setengah untuk cos 60. Maka hasil F1X-nya adalah 20 Newton. Apakah nilainya positif, negatif? F1X ke kanan, maka hasil F1X ini positif ya. Itu untuk vektor penyusun pertama F1. Sekarang kita masuk ke ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah menguraikan F1 menjadi F1X dan F1Y. Nilainya juga sudah diketahui. Sekarang kita masuk ke
F2-nya ya. Bagaimanakah nilai F2X dan F2Y-nya? Sementara kita uraikan dulu F2X, F2Y ya, seperti gambar ya. Maka sisi depannya yang mana? 30 jangan lupa. Nah, kalau 30-nya sudah di situ dan nampak, maka sisi depan kan bagian yang sini ya. Bagian yang sini itu sisi depan gitu kan. Nah, sisi depan yang bagian sini nilainya akan sama dengan ini, maka sisi depannya itu adalah F2X. Kalau F2X-nya adalah sisi depan, maka F2Y-nya ini adalah sisi samping. F2 itu sendiri adalah sisi miring. Kita langsung pakai perbandingan sin dulu ya. Sin theta itu adalah perbandingan depan dengan miring. Depannya itu adalah F2X, miringnya itu adalah F2. Maka F2X itu sama dengan F2 sin theta. F2-nya kan 20. Sin theta-nya 30 ya. Sin 30 itu adalah setengah. Makanya 20 dikali setengah. Sehingga F2X-nya itu adalah 10. Kenapa ini min 10? Padahal hasilnya 2 kali setengah kan 10 ya. Perhatikan. Min ini itu hasil atau imbas dari arah F2X yang ke kiri. Ya, saya ulangi ya. Minus di sini imbas dari F2X yang berarah ke kiri. Ya, jadi kalau vektornya itu berarah ke kiri atau ke bawah nanti ya, maka hasil akhirnya itu akan ditambahkan nilai minus di situ ya, ingat ya. Tapi kalau ke kanan dan ke atas maka hasilnya tetap positif. Nah, sekarang kita sudah dapat F2X, kita mau cari F2Y-nya. Berarti kita pakai yang cos ya. Cos itu perbandingan antara sisi samping dengan miringnya. Sampingnya adalah F2Y, miringnya F2. Maka F2Y-nya adalah F2 cos theta. F2-nya 20, cosnya cos 30. Maka cos 30, dilihat lagi tabel kemarin, setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 10 akar 3. Perhatikan tanda panahnya ke atas, maka nilai F2Y tetap positif 10 akar 3 Newton. Sudah semua dapat F1X, F1Y, F2X, F2Y sudah dapat semua. Step ketiga, menjumlahkan masing-masing vektor komponen atau menentukan resultan vektor komponen di sumbu X dan sumbu Y, baik F1 maupun F2 dengan nama menjadi Rx dan Ry. Kita mulai dulu dari yang F1 nih ya, F1. Oke, F1 tadi F1X-nya berapa? F1X-nya 20 Newton. F2Y-nya, F1Y-nya 20 akar 3. Positif semua ya, karena F1X-nya ke kanan, F1Y-nya juga ke atas. Berarti ini positif semua. Sedangkan F2-nya, F2X, kenapa nih? F2X-nya adalah min 10 ke kiri ya. F2Y-nya itu adalah 10 akar 3. Habis itu kita jumlah deh. Yang X ketemu X, Y ketemu Y. 20 ditambah min 10 kan hasilnya 10 Newton ya. Nah, sekarang yang ini 20 akar 3 ditambah 10 akar 3 otomatis 30 akar 3. Ini Rx dan Ry-nya udah dapat. Maka kalau misalnya kita mau gambarkan lagi, ini adalah resultan vektor di sumbu X, ini resultan vektor di sumbu Y, maka gambarnya seperti ini ya. Ini resultan, gambar resultan dari resultan F1 dan F2 tadi. Dia punya posisi 10,30 akar 3 ya. Nah, ini bisa dituliskan menjadi 10I ditambah 30 akar 3C ya. Atau kalau misalnya macam dibuat posisi X, Y berarti X-nya 10, Y-nya 30 akar 3 gitu. Atau ini kan sebenarnya Rx sama Ry-nya. Step keempat adalah menentukan besar resultan vektor. Kalau ini belum besar resultannya, ini masih posisi, ini vektor posisi. Kalau besar resultan itu angka full ya. Caranya itu tinggal kalian mengkuadratkan ini ya, rumus umumnya nih. Untuk menentukan besar itu sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ya. Rx-nya tadi 10, Ry-nya itu adalah 30 akar 3, tinggal dimasukkan saja ya. Ya sekarang kita itu 10 kuadrat itu adalah 100. Nah, 30 akar 3 ini berapa? 30 akar 3 kalau pada bingung berarti kita uraikan dulu ya. Ini 30 dipangkatin 2 dulu, baru dikali akar 3 dipangkatkan 2. Dihitung dulu satu-satu. 30 akar 2 itu 900. Akar 3 dipangkatkan 2 itu adalah 3. Karena akar 3 dikali akar 3 itu akarnya hilang, sisanya 3 gitu ya. Nah, sekarang 900 kali 3 adalah 2700. Oke, maka
totalnya adalah akar 2.800 Newton. Seperti ini saja juga sebenarnya sudah betul, cuma kan biasanya kita harus sederhanakan ya. Maka akar 2.800 kalau misalnya kita mau uraikan jadi kecil-kecilnya kan ini akar 4 dikali 7 dikali 100. Nah, akar 4 ini 2, akar 100 ini 10, maka hasil dari R itu adalah 20 akar 7 Newton. Oke. Ketemu deh. Ini adalah hasil besar resultan vektor F1 dan F2 ternyata 20 akar 7 Newton. Yang tadi F1 40 Newton ya, F2-nya 20 Newton, ternyata resultannya atau gabungannya itu adalah 20 akar 7 Newton. Nah, sekarang sudah besar ketemu, step selanjutnya adalah menentukan arah. Arah biasanya theta ya. Theta itu tergantung juga ya. Biasanya tetanya hubungan antara resultan terhadap sumbu X-nya ya. Kalau misalnya gambarnya resultan terhadap sumbu X-nya, maka untuk mencari theta kita pakai rumus tangen ya. Oke. Nah, rumus tangen tadi di depan juga sudah sedikit nampak ya. Rumus tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi sampingnya. Jadi 10 ini adalah jarak dari sini sampai ke ujung sini ini 10 Newton gitu ya. Dari sini sampai sini adalah 30 akar 3 Newton ya. Jadi tangen theta itu adalah sisi depan banding samping, depannya itu adalah 30. Ya kan? Karena begini. Maka ini adalah sisi depan 30 akar 3, sisi sampingnya adalah 10 Newton. Tinggal dibagi 30 bagi 10, 3. Berarti tangen theta sama dengan 3 akar 3. Yang kita cari adalah nilai theta-nya. Maka theta itu sama dengan arkes tangen dari 3 akar 3. Kalian pakai kalkulator gitu ya, maka akan menghasilkan theta-nya sebesar 79,1 derajat. Berarti besar sudut atau arah dari resultan tadi itu sebesar 79,1 derajat. Jadi yang namanya arah tidak melulu ke kanan, ke kiri, atas, bawah, depan, belakang itu enggak, ataupun timur, tenggara itu enggak, tetapi arah itu juga bisa dituliskan dalam bentuk sudut. Ya, itu saja untuk penjelasan penentuan besar dan arah resultan vektor menggunakan metode penguraian komponen vektor ya. Itu udah sekalian contoh soalnya. Kalau misalnya kalian mau latihan silahkan ya. Ada latihan di sini 2 buah ya. Silahkan dikerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja hubungi saya ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.